wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Nurrizalianti. Di sini saya akan membahas materi mengenai salah satu virus yang membuat penyakit dengan angka kematian yang tinggi. Virus apakah itu? Nama virusnya ialah HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Terdapat 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai penularan, yang ketiga mengenai jenis-jenis, yang keempat mengenai gejala, dan yang kelima mengenai pengobatan HIV dan AIDS. Simak penjelasannya baik-baik ya. Jadi, pada poin pertama ada pengertian HIV dan AIDS. Nah, HIV itu Human Immunodeficiency Virus, yang dimana ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel CD4, jenis sel darah putih yang berperan penting untuk melawan infeksi. Nah, HIV sendiri itu secara bertahap melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga pengidapnya rentan terhadap penyakit dan infeksi serius. Selanjutnya ada AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yang dimana ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Nah, karena sel darah putih itu atau sistem kekebalan tubuh itu sudah rusak parah, sehingga pengidapnya rentan terhadap penyakit dan tidak mampu melawan infeksi serius. Nah, AIDS sendiri ditandai dengan turunnya jumlah sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik, yang dimana dapat memunculkan penyakit serius seperti opportunistic serius, yaitu tuberkulosis, kandidiasis, dan sarkoma kaposi. Setelah kita mengetahui pengertian dari HIV dan AIDS, selanjutnya saya akan membahas mengenai penularan yang terjadi di penyakit HIV dan AIDS ini. Jadi, seseorang yang mengalami infeksi atau penularan HIV ini dapat menularkannya kepada orang lain loh. Nah, bahkan seminggu setelah ia terinfeksi. Terdapat penularan umum yang sering terjadi pada virus HIV dan penyakit AIDS ini, yaitu yang pertama, terjadi ketika penggunaan jarum suntik dan luka yang terbuka mengenai darah yang terinfeksi. Yang kedua, yaitu terjadi ketika kita berkontak fisik bersama seseorang yang terkena infeksi HIV dan mengenai cairan tubuhnya. Nah, yang ketiga ialah terjadi ketika penggunaan jarum suntik yang tidak steril seperti penggunaan narkoba yang meningkatkan risiko penularan HIV secara signifikan. Nah, yang keempat ialah penularan terjadi ketika masa kehamilan, persalinan, menyusui, ketika ibunya tidak mengalami pengobatan ARV. Nah, yang terakhir ialah meskipun penularan ini bahkan sangat ketat dan bahkan tidak terjadi, yaitu karena screening yang ketat. Nah, transfusi darah ini mungkin saja dapat terjadi karena terkontaminasinya darah dengan virus HIV. Nah, walaupun tidak sering terjadi, namun tetap adanya peristiwa seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui beberapa penularannya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis HIV. Terdapat 2 jenis HIV. Yang pertama yaitu HIV 1 dan HIV 2. Pada HIV 1, ini merupakan jenis HIV yang umum dan sering terjadi di seluruh dunia. Penyebab atas mayoritas kasus. Nah, jadi HIV 1 ini lebih banyak percepatan perluasan, di mana si virusnya ini lebih cepat meluas daripada HIV 2 karena proses perkembangan penularannya itu lebih cepat. Dan HIV 1 ini memiliki beberapa subtipe, yaitu subtipe A, B, C, dan D yang memiliki distribusi yang berbeda. Nah, selanjutnya ialah pada HIV 2. Dalam HIV 2 ini merupakan virus HIV yang lebih sering terjadi pada wilayah Afrika Barat. Khususnya ini terjadi lebih lambat dibandingkan HIV 1 karena HIV 2 ini proses penularannya lebih lambat, secara itu kondisi resikonya itu lebih rendah daripada HIV 1. Meskipun gejala dan penularannya itu lebih rendah, tetap saja jika virus HIV 2 ini tidak diobati, maka akan berlanjut menjadi penyakit AIDS jika tidak diobati ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis HIV,
saya akan membahas mengenai gejala yang terjadi di HIV dan AIDS. Nah, terdapat 3 tahapan yang dapat terjadi, yaitu tahap pertama, tidak terjadi gejala apa-apa selama beberapa tahun. Nah, setelah itu barulah si pengidap itu akan merasa nyeri seperti flu selama beberapa minggu, sekitar 1 atau 2 bulan. Nah, selanjutnya ia pun akan merasa sakit seperti demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan, diare, kelelahan, bahkan nyeri otot dan sendi. Nah, setelah mengalami fase tahap 1, selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu yang dimana umumnya tidak terjadi gejala yang lebih lanjut. Namun virus HIV itu terus berkembang merusak sistem kekebalan tubuhnya, sehingga pengidapnya itu dapat menularkan virusnya kepada orang lain. Nah, pada tahap kedua ini merupakan tahap penularan dari pengidap ke orang lain ya teman-teman. Selanjutnya pada fase kedua ini lanjut ke fase tahap ketiga, yang dimana daya tahan tubuh pengidap ini rentan terhadap penyakit dan infeksi, sehingga bahkan bisa lanjut menjadi penyakit AIDS loh teman-teman. Dan pengidapnya akan merasa demam selama 10 hari terus-menerus. Dan ia akan sering lelah setiap saat dan juga nafsu makannya pun hilang, yang mengakibatkan berat badannya tuh terus menurun drastis. Jadi dalam gejala HIV ini sangat sedih ya teman-teman. Maka dari itu ada pengobatannya. Nah, meskipun pengobatan HIV dan AIDS ini belum menemukan obat yang dapat menyembuhkan secara total, namun terdapat jenis obat yang membuatnya itu memperlambat sistem kekebalan tubuh, sistem kerja HIV di sistem kekebalan tubuh, yaitu yang bernama jenis obat antiretroviral. Nah, antiretroviral ini sering disebut sebagai ARV, yang dimana cara kerja ARV ini menghilangkan satu unsur HIV yang dapat menggerakkan dirinya dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, maka dari itu dapat mencegah terjadinya perusakan dari sel CD4 itu sendiri. Begitulah kisah mengenai penjelasan HIV dan AIDS. Saya, Anggita Nurrizalianti, harap kalian bisa menjadi remaja sehat yang cerdas, hindari pergaulan bebas dan HIV. Kita tunggu di penjelasan selanjutnya ya. Saya Anggita Nurrizalianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.